Halo generasi mau belajar, selamat pagi, semangat pagi. Kemendikbudristek telah meluncurkan program MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Sebuah kebijakan untuk mentransformasi sistem pendidikan tinggi di Indonesia untuk menghasilkan alumni lulusan yang lebih relevan. Mahasiswa Bapak Yusuf Iksan Alfariji melakukan program MBKM dalam mata kuliah produksi tanaman sayuran. Ia melakukan MBKM di The Farm Hill, sebuah pusat budidaya melon hidroponik di kota Semarang, Jawa Tengah. Selamat belajar, selamat menyaksikan lewat video pembelajaran ini. Students Today, Leaders Tomorrow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yusuf Iksan Alfarisi dengan NPM 21141611038 dari jurusan Agronomi dan Hortikultura. Di sini saya akan menjelaskan terkait teknik budidaya pada tanaman melon hidroponik. Tujuan survei di lokasi ini yaitu yang pertama untuk mengetahui beberapa kegiatan dalam melakukan budidaya melon hidroponik. Yang kedua, untuk mengetahui berbagai jenis kriteria pada saat panen buah melon hidroponik. Lokasi survei ini terdapat di Kebun Solo Farm Hill, tepatnya di Kelurahan Tokudan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Langkah pertama yang harus disiapkan yaitu media tanam. Media tanam yang digunakan di sini ada kokopit dan pitmos dengan perbandingan 2:1. Pertama-tama, kokopit harus diayak terlebih dahulu untuk mendapatkan tekstur halus. Kemudian, kokopit hasil ayakan tersebut dicuci dengan air sebanyak 5 kali bilas. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan zat tanin yang terdapat pada kokopit. Setelah dicuci, kokopit kemudian dicampurkan dengan pitmos sebanyak 1 ember. Penyemaian dilakukan dengan memeram benih di ruangan gelap menggunakan kain basah. Pemeraman dilakukan selama kurang lebih 2 hari. Kemudian, benih yang sudah sprout dimasukkan ke dalam media tanam. Sebelum benih dimasukkan, trisemai tersebut disemprotkan dengan fungisida sistemik Topsin M70WP dengan bahan aktif metal thiophanat 70%. Pemberian fungisida dilakukan untuk mematikan jamur atau fungi yang masih terdapat pada media tanam. Penyemaian pada tanaman melon berlangsung selama 13 hari. Pada saat 3 persemaian, dilakukan pruning kotyledon pada tanaman melon yang berusia 10 HSS. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir penyebaran hama dan penyakit pada tanaman. Selanjutnya masuk ke tahap transplanting. Transplanting pada sistem Dutch bucket dilakukan dengan cara membersihkan sisa-sisa kokopit yang masih menempel pada tanaman menggunakan air. Setelah tanaman bersih, tanaman tersebut dapat dipindahkan langsung ke dalam bucket dengan catatan akar tanaman harus masuk semua ke dalam bucket. Teknik penyiraman pada greenhouse ini meliputi beberapa kegiatan, yaitu pengecekan DO, EC, pH, dan suhu. Pengecekan DO dilakukan setiap jam 8 pagi, 12 siang, 4 sore menggunakan DO meter. Sedangkan EC dan pH dicek setiap 2 jam sekali menggunakan EC meter dan pH meter. Pada fase vegetatif, tandon dijaga pada nilai EC 2,5, pH 5,8-6, serta DO 7. Sedangkan pada fase generatif, tandon dijaga pada nilai EC 3,0, pH 5,7-6,0, dan DO 7. Pada sistem Dutch bucket, bucket yang terdapat di dalam GH juga dilakukan pengecekan secara berkala, meliputi DO, EC, dan pH. Pompa pada GH Dutch bucket dihidupkan mulai dari pukul setengah 6 pagi dan dimatikan pada pukul 4 sore. Perambatan pada tanaman melon dapat dilakukan pada tanaman berumur 2-3 HST. Cara melakukan perambatan adalah dengan melilitkan tali rambat pada tiap satu ruas daun dan dililitkan searah jarum jam atau ke arah kanan.
Tujuan dilakukannya perambatan supaya pertumbuhan tanaman selalu mengarah ke atas. Pada greenhouse ini dilakukan polinasi secara buatan, yaitu dengan bantuan manusia. Polinasi dilakukan dengan cara mengambil bunga jantan, lalu dilakukan pengupasan pada kelopak bunga jantan tersebut. Kemudian, serbuk sari bunga jantan dioleskan perlahan ke bunga betina, khususnya pada kepala putik. Waktu polinasi yang baik dilakukan pada pagi hari, yaitu pada pukul 6 pagi sampai 11 siang. Buah yang sudah jadi dan terseleksi kemudian digantung menggunakan tali. Proses gantung buah tersebut dilakukan setelah melewati proses seleksi buah, dengan ditandai tali rapia yang diikat pada ujung tangkainya. Penggantungan buah tersebut harus jajar dengan cabangnya atau 90 derajat dengan cabang. Selanjutnya dilakukan pruning pada tanaman melon. Ada dua macam pruning yang dilakukan, yaitu pruning tunas air dan cabang atas. Pruning tunas air dilakukan dengan cara menggunting atau mencabuti tunas-tunas air yang tumbuh pada ketiak daun. Pruning cabang atas dilakukan dengan cara memangkas cabang yang ada di atas cabang pertumbuhan buah melon. Pruning bertujuan untuk menghilangkan daun atau cabang yang tidak lagi produktif agar nutrisi yang dialirkan dapat berfokus pada satu buah sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Kemudian dilakukan topping pada tanaman melon. Topping merupakan salah satu kegiatan pemangkasan pucuk pada tanaman melon. Topping dilakukan ketika tanaman sudah memiliki jumlah daun sekitar 25-27 helai daun. Selanjutnya, pada pengendalian HPT yang dilakukan di greenhouse ini meliputi penyemprotan fungisida dan insektisida. Penyemprotan pestisida biasa dilakukan jika tanaman yang terserang sudah hampir mencapai keparahan atau 50% dari populasi GH. Terakhir adalah kegiatan panen. Kegiatan panen terdiri dari petik buah, kutip buah, dan penimbangan. Panen buah melon dipetik sekaligus dengan tangkainya membentuk huruf T. Hal ini bertujuan untuk memperlama masa simpan buah melon dan dapat bertahan selama 10 hari di suhu ruang. Buah melon di perusahaan ini memiliki 3 kriteria panen, yaitu premium, medium, dan outspec atau cacat. Buah melon yang sudah dipetik lalu dimasukkan ke dalam keranjang dengan posisi saling berhadapan antar melon. Lalu melon yang sudah ditimbang akan langsung diangkut ke dalam mobil pengangkut untuk didistribusikan. Kesimpulan yang dapat diperoleh pada video ini yaitu yang pertama, teknik budidaya melon hidroponik meliputi berbagai kegiatan, yaitu persiapan media tanam, persemaian, transplanting, penyiraman, perambatan, polinasi, gantung buah, pruning, topping, pengendalian HPT, serta panen. Kedua, beberapa kriteria buah melon pada saat dipanen meliputi 3 jenis, yaitu premium, medium, dan outspec.
Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.